Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Adila Ramdini dengan nomor pokok mahasiswa 101203337 dari kelas E2 Program Studi Manajemen STI STMB Bandung Business School. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Eka Purwanda SEMSI dan Ibu Ida Jalila Fitria SEMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai regresi linier sederhana. Beberapa poin yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian, persamaan, rumus, dan contoh soal beserta pembahasannya. Baik, poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian. Apa sih kegiatan analisis data itu? Kegiatan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang telah diambil sampelnya tersebut terkumpul dengan menggunakan alat analisis yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis data dan jenis hipotesis. Lalu, apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Analisis regresi merupakan analisis pengaruh satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya, yaitu pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pengaruh tersebut bisa positif ataupun bisa negatif. Regresi linier dibagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Perbedaan dari kedua regresi linier tersebut bahwa jika regresi linier sederhana hanya ada satu variabel bebas, sedangkan regresi linier berganda mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Selanjutnya, poin kedua yang dibahas yaitu mengenai persamaan regresi. Persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, dengan keterangan sebagai berikut. Untuk menentukan persamaan tersebut, diperlukan rumus untuk mencari B dan A. Rumus B yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan untuk mencari nilai A yaitu Y bar dikurangi B X bar. Topik pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal dan pembahasan. Berikut contoh soalnya. Data biaya promosi dalam juta rupiah dan penjualan dalam 10 juta rupiah sebagai berikut dapat dilihat tabelnya. Lalu yang diminta apa saja? Untuk memudahkan mengerjakan soal tersebut, dapat dicari terlebih dahulu seperti tabel berikut. Soal yang pertama yaitu diminta untuk mencari nilai R atau produk momen dan nilai koefisien determinasi. Langkah pertama yaitu mencari koefisien korelasinya dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Setelah itu, dari tabel yang tadi kita buat, dapat disubstitusikan langsung dan bisa dihitung. Setelah semua disubstitusikan, maka nilai koefisien korelasinya dapat diperoleh yaitu R sama dengan 0,98 bernilai positif dan kuat. Artinya, terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antar biaya promosi dengan penjualan. Semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula penjualan. Lalu, untuk mencari koefisien determinasi, yaitu rumusnya R kuadrat. R-nya adalah 0,98, maka dikuadratkan menjadi 0,9604. Artinya, sekitar 96,4% mengandung arti bahwa variabel biaya promosi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel penjualan sebesar 96,04%. Sedangkan sisanya, yaitu 3,96%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel tersebut tidak diteliti. Soal yang kedua yaitu diminta untuk membuat persamaan regresi dari data tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari nilai B dan nilai A.
Berikut langkah-langkah untuk mencari nilai B dan nilai A. Setelah dicari, maka dapat diperoleh nilai B yaitu 6,25 dan nilai A yaitu min 39,17. Nilai B dan A yang telah diperoleh selanjutnya disubstitusikan pada persamaan regresi. Maka dapat diperoleh yaitu Y sama dengan min 39,17 ditambah 6,25X ditambah E. Selanjutnya soal ketiga yaitu buatlah interpretasi dari nilai B. Nilai B yang diperoleh tadi yaitu 6,25, maka interpretasi yang didapat yaitu jika X naik satu satuan, maka Y naik 6,25 satuan. Sedangkan jika X turun satu satuan, maka Y turun 6,25 satuan. Artinya, jika terjadi peningkatan biaya promosi satu satuan, maka akan terjadi peningkatan penjualan sebesar 6,25 satuan. Soal selanjutnya yaitu mencari persamaan dari Y topi. Karena nilai A dan B-nya sudah diketahui, maka dapat langsung disubstitusikan kepada persamaan Y topi. Maka persamaannya yaitu Y topi sama dengan min 39,17 ditambah 6,25X. Soal yang kelima yaitu taksirlah berapa penjualan jika biaya produksi senilai 20 juta rupiah. Dari persamaan Y topi tadi, maka dapat langsung disubstitusikan nilai X-nya yang senilai 20 juta rupiah, maka dapat diperoleh Y topi sama dengan 85,83. Artinya, jika biaya produksi 20 juta rupiah, maka taksiran penjualan adalah 85,83 juta rupiah. Soal selanjutnya yaitu jika diinginkan penjualan 50 juta rupiah, Y sama dengan 50, berapakah biaya promosi yang harus dikeluarkan? Maka pengerjaannya yaitu mensubstitusikan nilai Y. Y sama dengan A tambah BX tambah E. Karena Y telah diketahui senilai 50 juta, maka langsung disubstitusikan menjadi 50 sama dengan min 39,17 ditambah 6,25 ditambah E. Lalu nilai A kita pindah ruaskan menjadi 50 ditambah 39,17 ditambah 0 sama dengan 6,25X. Hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 89,17 sama dengan 6,25X. Maka X dapat diperoleh dari 89,17 dibagi 6,25, yaitu nilai X-nya adalah 14,29. Artinya, jika diinginkan penjualan sebesar 50 juta rupiah, maka biaya promosi yang harus dikeluarkan adalah 16,26 juta rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.